Halo friend, selamat datang di channel Guncir Channel. Bersama saya Fahri. Di sini kita akan di video pertama ini kita akan mereview suatu game nih yang baru nggak tahu baru rilis apa baru saya tahu, pokoknya ini baru aja. Dan game ini masih belum banyak orang yang tahu sepertinya ya untuk sekarang. Ya, nama gamenya adalah Immortal. Game yang sangat seru pokoknya, dan game online, dan tentunya bisa mabar nih teman-teman. Nah, game ini berbasis audio, jadi gak ada gambarnya ya, dan ini game untuk tunanetra tentunya. Memang game ini awalnya dari Cina dan sudah ada bahasa Indonesianya teman-teman ya. Dan di video ini kita akan mereview, sekedar mengenal gimana game ini. Dan nanti untuk next video bolehlah nanti kalian request pengen tutorial apa tentang game ini, boleh di kolom komentar ya. Yang pasti untuk video pertama ini kita akan buat reviewnya dan menu-menunya, gimana cara mainnya. Go, jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian supaya banyak yang tahu aplikasi ini dan bisa mabar main bareng. Oke. Nih kita sudah di dalam gamenya, Immortality. Bahasanya sudah bahasa Indonesia, jadi saat kalian nanti pertama kali login, masuk ke dalam aplikasinya, udah download, nanti suruh ini ya, pilih bahasa. Pilih aja bahasa Indonesia ya, kalau ngerti bahasa lain boleh lah ya. Habis itu nanti muncul tampilan kayak gini. Nih, pertama ada dua menu di sini ya, ada Immortality 1 dan pengaturan. Di pengaturan ini kita cuma menemukan dua opsi ya, dua menu, yaitu pengaturan musik dan efek suara serta ini yang nggak kebaca ya di sebelahnya. Oh ya, cara bernavigasinya tuh landscape ini HP-nya, terus pakai satu jari ke kanan ke kiri untuk bernavigasi. Nih, ini ada pengaturan musik dan efek suara, dan ada ini nih yang gak kebaca di sebelah kanannya itu ada ini ya, untuk mengubah layarnya mau landscape apa portrait gitu ya, di situ ya teman-teman. Terus buat kembalinya nih, kalau misalnya mau kembali ke menu sebelumnya, pokoknya caranya dengan menggeser satu jari dari atas ke bawah. Set. Nice. Kalau mau kemudian, nah kita sekarang membahas ini ya, menu utama kita, yaitu menu satu Immortality 1 ya. Nah ini menu utamanya, kita masuk. Cara masuknya bisa kalian ketuk 2 kali di layar atau pakai satu jari dari bawah ke atas, itu untuk mengeksekusi fitur atau menu tersebut. Pertama di sini ada pusat akun. Nah, jadi nanti saat pertama kali kalian harus buat akun dulu, yaitu masuk ke pusat akun. Dan ya nanti kita bahas ya. Di sini kita ada panduan jalan abadi. Di sini untuk panduan di dalam game ini ya, dari mulai cara main dan lain-lain. Pokoknya bisa baca juga di sini kalian. Bahasa permainan ini buat milih bahasa lagi, tapi menurut saya ini nggak perlu ya. Ganti server nih saya belum coba, tapi untuk saat ini masih oke lah ya, nggak perlu. Pengaturan lagi, keluar dari permainan dan kembali di pusat akun. Oke, menu utama kita yang diposting di sini pusat akun. Mari kita ketuk. Nah di dia itu ada ini ya, tuh ada silahkan pilih akun, pulihkan akun. Nah, kalau kalian udah punya akun, jadi dipulihkan akun. Kalau belum, silahkan pilih akun. Nah ini ketuk lagi. Nah di sini karena saya udah punya akun, jadi sini langsung muncul akun saya ini ya. Kalau belum, di sini tuh nanti munculnya ini nih, menu ini, masuk atau daftar akun. Nah yang ini nanti untuk daftar akun kalian pencet aja, terus nanti ada petunjuknya kok ya teman-teman. Gunain email, terus nanti minta kode verifikasi lewat Gmail. Nanti masukin kode verifikasinya, terus buat akun deh. Nanti di situ pasti diminta buat ini ya, untuk milih karakter cowok apa cewek,
Terus nanti habis itu suruh pilih nama. Di situ namanya acak dulu, nanti bisa diganti kok ya. Pilih aja yang manapun bebas. Terus nanti buat karakter. Habis itu udah. Nah, habis kan udah buat karakter, tampilannya tuh bakal kayak gini. Set. Nah, di sini kayak gini. Kalau kalian udah buat karakter, ada tombol buat karakter lagi, hapus riwayat akun lokal. Nah, ini yang angka ini adalah ID karakternya ya. Jadi nanti kalau kalian udah buat karakter tuh ID-nya kayak gini. Nih, misalnya kayak saya punya 3 karakter. Nah, terus cara mainnya gimana nih, Bang? Anjay. Nah, jadi cara mainnya tuh ini. Kita ketuk nih, dipencet aja nih yang karakter kita nih ID-nya. Set. Nah, otomatis langsung muncul menu masuk permainan, hadiahkan karakter, hapus karakter. Nah, jadi kita bisa ngadiahin karakter ini ke teman kita ya, atau orang yang nggak kalian kenal kalau kalian emang sebaik itu gitu ya. Oke, ini masuk aja ke permainan. Oke, udah mulai. Jadi game ini tuh game RPG yang mirip kayak game sebelah gitu teman-teman. Dan di sini tuh bisa berisik banget sih. Nah, jadi di sini tuh kayak bisa mabar gitu teman-teman. Kalau kalian tuh di sini tuh ada level ya, level karakter tentunya ada. Dan di sini awal-awal kalian main tuh nanti ada ini deh teman-teman, ada narasi. Bentuk suaranya sih bahasa Cina ya. Terus tapi ada teks RPG gitu dalam bahasa Indonesia. Jadi kalian masih tetap bisa ngikutin kok. Nanti ada petunjukin juga kok cara ngikutinnya. Ini karena saya udah melewati semua tahapan itu dengan susah payah gitu ya. Saya nggak selebay itu juga sih. Nah, tapi bisa sampai di titik ini tuh suatu inilah kebanggaan tersendiri. Nah, jadi setelah kalian mengikuti narasi itu gitu ya, jadi alurnya tuh ini kayak kita tuh ngerjakan misi. Kalau katanya sih ceritanya kayak mirip-mirip sesuatu. Nah, kalian juga nanti tahulah kalau yang tahu hal itu gitu ya. Nah itu di sini kalian tuh ada pertempuran, kayak ada petualangan gitu-gitu. Nih. Ini tuh saya lagi di suatu peta gitu ya, di suatu kota di Cina namanya Chang'an apa Chang'an, pokoknya itu ya, saya nggak bisa bacanya, maaf kalau salah ya. Nah, di sini kita tuh bisa petualang, ketemu teman lain, bahkan di sini tuh bisa mabar yang tadi saya bilang dengan cara nanti kalian tuh buat tim, terus ajak teman kalian buat masuk. Nanti saya kasih tahu caranya di next video. Pokoknya nih pengenalan menu dulu. Buat ke menu ya, menu di game ini setelah kalian main nih, buka peta gitu ya, jalan-jalan bla bla bla, bertempur, terus ngopi di warkop, itu nanti kalian ini ya, untuk masuk ke menu kayak buat menu karakter gitu-gitu. Caranya kalian ini tekan di layar pakai satu jari, set, langsung terbuka menu cepat. Pertama di sini ada menu cepat, karakter, tas gantung apa tas jangkung, nah itulah, tugas, rekan, tunggangan, nasib abadi, papan peringkat unggulan, panduan jalan abadi, bisnis, sistem. Next kita bahas pertama menu cepat. Di sini ketuk aja. Di sini tuh ada nanti kalau kalian lagi ada misi utama tuh, di sini nanti ada lanjutkan misi. Karena saya udah beres ya, tinggal nunggu di level selanjutnya. Jadi belum ada ya. Di sini ada catatan perjalanan, tuh history lah ya. Penyelidikan kesadaran ini belum diketahui sama saya. Next, kalau saya tahu saya kasih tahu. Atau bagi teman-teman yang udah tahu, bolehlah komentar ya di bawah biar teman-teman pada tahu. Ini formasi ruang angkasa buat kayak kita dari kota ini tuh bisa ke kota mana aja sih, bisa ke tempat apa aja gitu. Bisa di sini nih, di dalam ini gitu. Panggilan roh abadi ini belum diketahui. Periksa tim ini buat lihat tim kita gitu ya, ada anggota apa siapa aja, nerima anggota kalau kita pemimpin DLL.
Ini kota permata cahaya bulan kayak misi gitu teman-teman. Oke, udah habis sampai situ. Oke, kembali satu kali ke menu awal di sini. Nah, saya jelaskan di sini tuh kayak kita tuh nanti bisa gabung ke suatu yang namanya tuh sekte, yang dimana di situ tuh kita bisa ningkatin skill kita atau kita bisa memiliki kekuatan. Dan sekte itu setiap sekte beda-beda kekuatan. Kalau nggak salah ada 8 sekte di sini. Nah, 8 sekte yang dimana setiap sektenya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing serta kekuatan dan skill yang berbeda. Kalian bisa coba aja atau cek satu-satu ya. Kita masuk lagi ke menu karakter, yaitu menu selanjutnya. Di sini ada. Nah ini, di sini nama saya Gunjir, anjay. Terus ada Istana Surgawi, itu nama sektenya. Kalau di sananya itu namanya Istana Langit ya, kalau nggak salah. Terus ada ID karakternya, terus jenis kelaminnya laki-laki, hari-hari yang di ujung itu guild ya. Mudah-mudahan ini kedenger ya pembaca layarnya. Guild saya. Nah ini puncak navigasi, kita geser ke kanannya itu ada puncak navigasi. Itu ada level nih, perhatikan. 33 tahun. Nih level saya masih kecil ya, tergolongnya tuh 33, level 33. Accent sejati itu apa sih? Itu kayak XP gitu ya teman-teman. Jadi buat naik level tuh targetnya harus menuhi ini nih, accent sejati. Ini statistik saya. Ini item yang saya pakai. Ini kayaknya total ini ya. Nah ini gelar. Semua orang akan dapat nanti kalau ngerjain misi utama. Ini mantra nih, isinya tempat skill kita nih. Kalau udah gabung sekte, di sini tuh bisa ada di kayak daftar skill kita tuh apa aja sih, sama buat ningkatin skill tuh di sini di mantra. Sebelahnya ini aset, buat isinya tuh ada kayak tembaga, itu uang yang berlakukan di sini ya, tembaga. Ada daftar hadiah nih, hadiah yang kita dapatin dari mana aja pokoknya selama hari ini. Udah habis gitu. Next, setelah karakter, di sini ada tas jangkung, isinya tuh kayak buat masang item, kayak item ajaib tuh kayak pedang, ikat kepala, sabuk gitu-gitu teman-teman di sini. Terus sama mau lihat kayak barang lain-lain, bahan gitu-gitu ada di sini. Boleh kalian cek nanti ya. Tugas di sini tuh buat misi teman-teman. Di tugas tuh ada misi. Nanti ada misi utama, misi telah tersedia sama kegiatan sehari-hari. Nah, kalau kegiatan sehari-hari itu kayak daily test. Jadi tugas setiap harinya kita bisa ngapain aja, dan tugasnya tuh di reset setiap harinya. Di sini tuh nanti di dalam tugas tuh ada kayak misi buat cari zombie, pertempuran solo. Nah itu pertempuran solo tuh kayak semacam bertarung di arena lawan orang lain. Terus ada menara iblis, itu buat ngalahin iblis. Terus kita dapat esensi sejati, jadi itu buat nge-push naikin level ya, anjay keren. Nah ada juga pertandingan tim, jadi itu tim lawan tim gitu. Ada juga kayak segel iblis tuh buat ngalahin iblis, terus kita dapat hadiah. Terus ada raja kuda, itu buat kita ngalahin kuda, dapat surai kuda buat ditukar ke kudanya. Jadi kita bisa naik kuda, bukan jalan kaki lagi. Ini kayak saya udah naik kuda, sombong. Nah terus ada juga itu misi sekte. Itu nanti ada tuh di situ. Misi sekte itu buat ngerjain tugas sekte dan kita dapat poin sekte. Nah poin sekte buat apa sih Gun? Cir. Nah jadi kayak itu tuh buat naikin skill kita buat upgrade gitu. Oke, cukup kayaknya buat misi. Nih capek panjang tuh ini tanah. Nah terus
ini rekan ya, sebelah tugas tuh ada rekan. Ini tuh isinya tuh peliharaan kita nih. Kalau kalian semua orang bawaannya tuh dapat itu ya, anjing pemburu ya. Kalian dapat anjing pemburu semuanya, pokoknya kalian mau karakter level berapapun dari awal udah dapat anjing pemburu. Nah itu bisa dinaikin di situ, di sini juga buat naikin anjing. Next lah, kalau kalian nanti belum tahu caranya komen aja, nanti aku buatin tutorialnya. Ini dia tunggangan buat ngelihat ini kita punya kuda atau enggak nih, di sini buat pakai kudanya atau enggak di sini ya. Nasib abadi ini isinya ada teman, ada guild, ada gerbang, tim. Nah habis deh itu buat ini juga ya teman-teman. Ini kayak saya nih belum punya tim, sebenarnya tim udah ada sih, cuman saya keluar masuk gitulah. Ini papan peringkat buat ngeliat peringkat gitu. Ini panduan jalan abadi kayak buat itu tutorial tadi. Terus ini bisnis tuh isinya toko-toko tuh, toko emas, toko koin. Ini tuh isinya kayak kita mau beli buat makanan peliharaan, buat beli kuda di sini nih teman-teman. Atau mau jual item juga ada nih di sini nih. Di perdagangan bebas di sini tuh ada pasar apa ya, pokoknya ada pasar gitu, kalian bisa jual beli di sini yang antar pemain ya. Ini tukar item tuh isinya buat beli kuda. Ini poin-poin ini akan didapetin nanti. Mata uangnya membuat convert ya, mata uang dari emas ke mana, dari tembaga ke mana gitu. Ini toko koin tembaga yang isinya tuh buat beli hewan peliharaan sama makanan buat karakter kita yang dibelinya pakai tembaga. Toko emas ini tentunya buat beli sesuatu barang yang menggunakan emas, dan tentunya barangnya juga cukup luar biasa lah. Nah terus bang, gimana sih cara ininya nih naikin level dari level 1 sampai level selanjutnya gitu, caranya gimana nih? Nah itu nanti saya kasih tips and trick di video selanjutnya ya, jadi kalian wajib subs biar nggak ketinggalan video terbaru dari Guncir Channel. Dan gimana sih cara apa ya, kayak asiknya main game ini tuh dari mana gitu. Nih kita spill dikit ya, asiknya tuh main game ini tuh pertama bisa main bareng temen gitu teman-teman. Jadi kayak kalau kita udah buat tim terus ngajak temen kita kayak buat mabar gitu, itu tuh kayak diundang dulu ke tim, terus nanti tuh kalau udah satu tim kita bisa kayak ngeroyok kuda bareng-bareng, nyerang iblis bareng-bareng, pergi ke suatu tempat di kota ini bareng-bareng gitu deh, pokoknya asik banget gitu teman-teman. Dan bisa duel ngalahin orang di game ini, orang lain tanpa orang itu nggak tahu salah aku tuh di mana sih, kok kalian ngebunuh aku gitu. Jadi asik banget, pokoknya kalian yang punya jiwa brutal nih cocok banget di sini daripada kalian brutalnya di tempat lain. Udah di game ini aja kalian bisa gelut sesuka kalian pokoknya. Dan apalagi yang namanya, oh iya sistem. Nah sistem ini isinya tuh kayak nggak terlalu penting sih. Ini kayak pengaturan ganti aku keluar dari permainan gitu teman-teman. Kalau itu, nah ini kita spill aja dikit cara jalan di game ini, yaitu caranya bisa buat maju dorong aja dari bawah ke atas pakai satu jari tuh. Nih jalan ya. Ini berisik banget itunya ya. Buat masuk ke ini gini. Ini jalan nih teman-teman ya. Tuh, woi, jalan-jalan. Nah, spill juga dikit nih bukan cara ya, review. Kalian tonton aku nih mau ini apa, tempur dengan orang lain di arena di
tempat kuda. Karena di sini tuh di beberapa tempat aja ya kita bisa nyerang karakter lain tuh. Nggak semua karakter bisa diserang gitu. Oh, ini saya di jalur iblis ya. Tuh ya. Oh ya, buat di sini tuh kayak buat ngelihat kayak ada karakter apa aja di sini, ada siapa aja di sini. Buat ngelihat sekitar kita tuh bisa dengan di ini aja pakai satu jari dari bawah ke atas, jangan ditahan tapi ya. Set gitu. Kayak buat ada NPC apa saja di sini nih. Ada NPC enggak? Terus siapa aja pihak kita? Ada musuh, siapa aja musuh di sini nih. Nih. Bisa di scroll dari bawah ke atas terus. Nih semua nih buat melihat semua orang. Tuh. Nih anjing pemburu milik saya. Ini buat melihat NPC. Tuh nggak ada NPC di sini ya. Ini pihak kita. Terus cara masuk ke menu obrolan gimana bang? Pakai aja 2 jari, ketuk tahan di layar. Nah udah nih. Terus cara beralih dari misalnya dari obrolan tim ke obrolan sistem, misalnya ke proprietary sistem atau ke obrolan guild, tinggal geser aja pakai 2 jari ke kanan atau ke kiri. Tuh gerbang abadi guild. Nah, ini tuh obrolan teman-teman. Sistem tuh nggak ada apa-apa di sistem. Terus cara balik lagi ke mode obrolan ke mode game gimana nih caranya? Ketuk lagi aja, tahan pakai 2 jari. Nah mod permainan. Ini saya kayaknya terjebak di ini deh, di wilayah ini ya, segel iblis. Duh kacau. Ntar saya pergi lagi deh ke ini ya, ke tempat lain buat nyerang. Nah kita cari orang lain yang bisa digebuk. Nah ini ada nih, ini ada nih. Siapa dia ya? Caranya nih kita cari cara nyari orang. Saya nggak akan kasih tahu di sini. Nantilah next video. Ini mau main. Ini dia level 19 namanya. Gak kebaca, pokoknya dia orang luar deh kayaknya. Soalnya namanya gak kebaca, kayaknya orang Cina atau manapun nggak tahu. Ini perempuan ya, aduh kasihan banget. Dia lumer saya buat ngegebuknya. Ini levelnya 19. Aduh, makin gak tega ya. Ini statistiknya. Ini apa yang dia pakai. Dan nih, ini glut sama ini nih monster. Bentar ya, kita kelahin dulu monsternya. Nanti cara bertarungnya saya kasih tahu juga caranya deh teman-teman. Bentar nih, kita ngelawan orang sekarang. Musuhnya udah kalah monster. Ini yang tadi kasih. Nah iya, ini kita serang. Hup. Nah, kita udah gelut sama orang perempuan itu teman-teman. Kita ini dulu deh. Kita pakai serangan petir kita. Apakah dia langsung tewas apa enggak nih? Ini. Set. Cara bertempurnya akan saya kasih tahu dulu ya. Next video kalau kalian pengen tahu, request aja. Set. Yot. Ya. Oh, langsung mati. Oh my god. Ya, gebuk. Oke. Menang kita. Uy. Dibully orang memang mengasihkan ya teman-teman. Wah, ada siapa nih? Nah, jadi begitulah teman-teman cara ini ya, review dari game ini. Yang mau gamenya boleh cek aja di
kolom ini ya deskripsi video ini. Nanti saya sangkutin di situ. Alamak, klik lagi deh. Set, lawan monster ini teman-teman. Langsung mati. Nah, jadi gitu ya, sekedar review dari game ini. Yuk yang mau main silakan langsung aja. Terus nanti kabar-kabar saya ya di kalau mau mabar sama aku nanti kabar-kabar aja. Nanti kita akan mabar bareng atau duel-duel ya. Aduh, aku masih cupu kok, tenang aja. Hehe. Nah, jadi cukup sekian dulu videonya. Semoga bisa kalian pahami dan kalian main asik-asikan bareng sama aku. Next, saksikan video game selanjutnya atau tutorial selanjutnya. Semoga kalian harinya menyenangkan dan kita akan enjoy bareng. Thank you.